Can the Ice. Itulah film yang akan dibahas kali ini. Film ini menceritakan kisah nyata sekelompok tim ekspedisi dari Denmark yang diberi nama Ekspedisi Alabama yang akan menyangkal klaim Amerika atas Greenland. Kapal mereka tertahan di air laut yang membeku. Percobaan pertama untuk mencari petunjuk gagal setelah Kapten Egenar dan Sogersen mengalami kendala. Kakinya Sogersen mengalami pembekuan. Setelah dipulangkan ke kapal, kakinya diamputasi untuk mengurangi resiko cedera yang ada. Dari percobaan pertama, Kapten Egenar menemukan satu buku harian dan satu peta dari anggota ekspedisi sebelumnya. Dia akan memulai lagi pencarian petunjuk yang ada. Dia meminta sukarelawan dari kru kapalnya, mengingat Sogersen yang sudah cedera. Kru kapal terdiam, tanda enggan mengikuti permintaan Kapten Egenar. Hanya Iver yang bersedia, tetapi dia belum berpengalaman mengikuti ekspedisi seperti ini. Pada awalnya, Kapten Egenar sedikit ragu dengan kemampuan Iver ketika dia melihat Iver gagal mengikat anjing ke kereta tariknya. Tetapi tidak ada pilihan lain. Kapten mencoba mentoleransi kemampuan Iver. Petualangan Iver dengan Kapten yang sebenarnya baru dimulai pada tahun 1910 pada bulan Maret. Sebelum berangkat, mereka berfoto dulu dan mengucapkan selamat tinggal pada kru yang lainnya. Di hari pertama, Iver sudah menemukan sedikit rintangan. Mereka harus melewati tanjakan terjal. Setelah berhasil melewati tanjakan ini, Iver melihat daratan es yang tanpa ujung. Daratan yang akan dia lewati bersama Kapten. 26 hari berlalu. Pada hari ini, Iver dan Kapten akan melakukan perjalanan lagi dengan kereta anjing. Kaki kereta kali ini diperhalus untuk membuat laju semakin cepat. Ketika Iver dan Kapten asik menikmati lajunya kereta, Kapten mengetahui di depan akan ada jurang. Kapten menyuruh Iver untuk memberhentikan keretanya, tetapi Iver gagal dan terjatuh. Anjing dan keretanya masuk ke jurang. Mereka mencoba menarik kereta tersebut. Anjing kesayangan Iver tidak bisa diselamatkan, dan beberapa kaleng pasukan makanan juga terjatuh. Kali ini Kapten sedikit kesal dengan Iver karena kurang kedisiplinannya. 48 hari sudah dilalui Iver dan Kapten. Kali ini medan yang ditempuh sudah berbeda dari sebelumnya. Medan kali ini bebatuan yang cukup besar, yang membuat kereta anjing susah meluncur. Kali ini perjalanan semakin berat, begitupun persediaan makanan anjing yang sudah habis. Iver harus melawan batinnya untuk membunuh anjing, untuk diberikan kepada anjing-anjing yang lain. Kali ini, usia ekspedisi mereka sudah berumur 84 hari. Sedikit pun petunjuk belum ditemukan. Kapten Egenar merubah sedikit arah dari target yang sebelumnya. Perjalanan semakin melelahkan dan persediaan makanan hampir habis. Di tengah hampir keputusasaan mereka melihat tugu tanda anggota ekspedisi sebelumnya. Kapten dan Iver sumringah. Mereka cepat-cepat ke tugu tersebut. Mereka menemukan satu catatan yang ditinggalkan dari ekspedisi sebelumnya. Isi catatan ini menyatakan bahwa Greenland tidak dipisahkan oleh kanal tetapi satu, dan Amerika tidak berhak mengklaimnya. Setelah Iver dan Kapten merayakan sedikit kesuksesannya, mereka kembali lagi pulang ke kapal mereka. Di perjalanan pulang, anjing mereka satu kali lagi mati karena kelelahan. Kini hanya 3 anjing yang tertinggal. Ketika mereka beristirahat untuk mendirikan tenda, Iver mencoba mencari buruan untuk menambah pasokan makanan. Dia melihat seekor anjing laut. Ketika Iver akan menembaknya, anjing laut tersebut kembali ke dalam air karena mendengar suara gonggongan anjing yang ada di tenda. Ternyata seekor beruang kutub sedang menyerang Kapten. Iver segera menyelamatkan Kapten. Beruang tersebut berhasil ditembak oleh Iver dan Kapten terselamatkan. Tetapi 2 anjing mereka berhasil ditekam oleh beruang.
kini hanya tinggal satu anjing. 164 hari berlalu. Perjalanan ke kapal masih sangat panjang. Sekarang mereka harus benar-benar berjalan kaki karena anjing mereka semua sudah mati. Mereka harus menyeberang medan es yang sudah mulai mencair. Sebelum mereka menyeberang, mereka membuat tugu penanda dan meninggalkan catatan seperti yang dilakukan tim sebelumnya. Ini dilakukan kalau mereka tidak selamat, setidaknya mereka meninggalkan catatan. Di keadaan yang hampir membuat menyerah, akhirnya mereka melihat tiang kapal mereka. Ternyata mereka sudah sampai. Kapten dan Iver gembira sekali. Kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Ternyata para awak kru sudah kembali dan tidak menunggu mereka. Di Denmark, Sogersen dan satu kru lainnya mencoba menemui menteri dan petinggi negara lainnya untuk meminta dana penyelamatan. Tetapi permintaan mereka tidak dikabulkan. Mereka kembali karena kapal mereka rusak dan diterjang badai salju. Mereka bisa kembali karena diselamatkan oleh pemburu paus yang melintas. Sebelum kembali, mereka meninggalkan makanan untuk jangka setahun untuk Iver dan kapten di perkemahan. Sekarang sudah 242 hari, namun Iver dan kapten belum melihat satu tanda-tanda pun mereka bisa pulang. Iver sudah putus asa, tetapi kapten tetap optimis akan ada kapal yang akan datang untuk menjemput. Cerita berlanjut. Kali ini Kapten Egenar bermimpi. Catatan yang mereka tinggali dikacaukan oleh beruang. Kapten segera membangunkan Iver untuk besok bersiap-siap mengambil kembali catatan itu. Catatan ini sangat penting bagi kapten karena ini adalah hasil dari ekspedisi mereka. Iver mencoba membujuk kapten bahwa mimpinya tidaklah benar, tetapi kapten tetap dengan pendiriannya. Perjalanan sepanjang 320 km dengan medan bersalju kembali dilakukan. Akhirnya mereka sampai di tugu penanda. Benar saja, batu penanda sudah berantakan, tetapi catatan mereka masih ada. Ekspedisi kali ini sudah berumur 439 hari. Selesai mengambil catatan, mereka segera kembali ke perkemahan awal. Sesampainya di perkemahan, Iver melihat ada catatan dari tim penyelamat untuk mencari mereka. Di sini terjadi sedikit adu argumen antara Iver dan kapten karena Iver menyesali keputusan kapten untuk mengambil catatan dan mereka kehilangan kesempatan untuk pulang lagi. Di Denmark, Sogersen mencoba membujuk lagi menteri untuk memberi dana penyelamatan bagi Kapten Egenar dan Iver. Karena dari tim penyelamat sebelumnya melihat tanda-tanda Kapten dan Iver masih hidup. Permintaan Sogersen kali ini ditolak lagi. I'm sorry, Lieutenant. Time is up. Di perkemahan, raut keputusasaan semakin memanjar di wajah kapten. Kini, usia ekspedisi mereka sudah berumur 793 hari. Yang mereka bisa lakukan adalah menunggu. Kejiwaan kapten sudah sedikit terganggu. Kali ini, dia berhalusinasi. Naja, kekasihnya datang menyelamatkan dia dengan balan udara. Begitupun hari-hari selanjutnya, kapten sudah menyalahkan diri atas keputusan mengambil catatan waktu itu. Hari-hari mereka semakin tidak menentu. Kali ini, halusinasi kapten semakin parah dan dia ingin membunuh Iver. Dalam halusinasinya, Naja diambil oleh Iver. Namun, ketika senjata yang akan dipakai untuk membunuh Iver, kapten menyadari bahwa kejiwaan dirinya sedang terganggu. Kini, kejiwaan kapten sudah sedikit membaik. 865 hari sudah berlalu. Persediaan pun semakin menipis. Ancaman beruang kutu pun semakin memberatkan hari-hari mereka. Cerita berlanjut ketika kapten mendengar ada suara beruang di luar. Dia segera membangunkan Iver untuk menembak beruang. Ketika siap-siap membidik, ternyata yang datang adalah tim penyelamat, yaitu Sogersen. Kini Kapten Egenar dan Iver akan mengakhiri hari-hari terberatnya. Mereka akan segera pulang ke rumahnya.
Mickelson would return home safe and sound. Yeah, know that shit. Berkat mereka, Amerika akhirnya mengakui bahwa Peryland tidak terpisah dari Greenland. Mereka disambut sebagai pahlawan di negerinya. Kapten Aegnar akhirnya bertemu dengan kekasihnya Nadja dan menikah setahun kemudian. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.